Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Jacobian, yang mana Jacobian telah kita bahas sebelumnya ya, masih beberapa kita bahas. Di video kali ini kita bahas bersama dengan inverse-nya. Tapi sebelum kita bahas inverse, kita mengingat kembali yang telah kita bahas di video sebelumnya tentang Jacobian, yaitu jika U dan V merupakan dua fungsi yang mengandung variabel X dan variabel Y, maka determinan yang elemen-elemennya merupakan turunan parsial U terhadap X, U terhadap Y, V terhadap X, dan V terhadap U, itulah yang disebut dengan Jacobian dari U dan V terhadap variabel X dan Y, yang secara simbolik kita tulis sebagai J dalam kurung U, V per X, Y, V terhadap variabel X dan Y. Kemudian sama halnya jika kita memiliki fungsi yang misalnya U, V, dan W yang mengandung variabel X, Y, dan Z, maka Jacobian dari fungsi U, V, dan W tersebut adalah determinan dari ketiga fungsi tersebut terhadap ketiga variabel ya. Jadi fungsi U, V, dan W terhadap variabel X, Y, dan Z. Untuk lebih memahami kita ke contoh ya. Misalnya kita punya fungsi U, diketahui U sama dengan E pangkat X dikali cos Y, dan V E pangkat X dikali sin Y. Kita diminta untuk mencari Jacobian fungsi U dan V terhadap variabel X dan Y. Nah, pertama-tama kita mencari dulu ya. Jadi kita misalkan Jadi kita perhatikan untuk fungsi U ya. U-nya sama dengan E pangkat X dikali cos Y, maka turunan U terhadap variabel X, berarti yang kita perhatikan adalah yang ini, karena cos Y ini dianggap sebagai konstanta. Sedangkan turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X dikali turunan pangkatnya. Kebetulan pangkatnya X, maka turunannya adalah 1. Sehingga turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri. Dan cos Y yang dianggap sebagai koefisien juga tetap ya. Berarti turunannya adalah E pangkat X dikali cos Y. Kemudian turunan U terhadap Y. Yang E pangkat X sekarang kita anggap sebagai konstanta. Nah, yang kita perhatikan adalah cos Y. Berarti E pangkat X ini dianggap sebagai koefisien dari cos Y. Sedangkan cos Y turunannya adalah min sin Y. Berarti turunan U terhadap Y adalah min E pangkat X dikali sin Y. Oke. Kita lanjut untuk fungsi V. Maka fungsinya adalah E pangkat X sin Y. Kita turunkan terhadap variabel X. Berarti yang kita perhatikan atau kita cari turunannya adalah E pangkat X. Turunannya adalah E pangkat X itu sendiri dikali dengan sin Y. Lalu turunan V terhadap Y, E pangkat X kita anggap konstan,
Dan kita cari sin Y. Turunan sin Y adalah cos Y. Berarti E pangkat X dikali cos Y. Nah, berarti kita tinggal mencari Jacobian U, V terhadap X, Y. Atau kita tulis lengkap saja ya. U X, Y. Nah, ini adalah determinan. Nah, makanya kita susunnya seperti ini supaya kita tinggal memindah-mindahkan ya. Jadi do U do X, E pangkat X cos Y, do U do Y minus E pangkat X sin Y, do V do X, E pangkat X sin Y, do V do Y, E pangkat X cos Y. Determinannya adalah diagonal kurang diagonal. Berarti E pangkat 2X dikali cos kuadrat Y dikurang min kali positif. Berarti min E pangkat 2X dikali sin kuadrat Y. Berarti ini min ketemu min, berarti E pangkat 2X cos kuadrat Y ditambah E pangkat 2X sin kuadrat Y. Kita keluarkan E pangkat 2X-nya menjadi cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y. Kita tahu bersama bahwa yang dalam kurung itu bernilai 1. Berarti E pangkat 2X adalah J dari fungsi Y terhadap variabel X dan Y. Itu ya. Nah, kemudian kita beralih ke inverse Jacobian. Inverse Jacobian itu apa? Jadi, jika kita memiliki Jacobian, dalam hal ini kita tetap ambil yang seperti contoh di atas ya. Jacobian itu merupakan turunan parsial dari U, V terhadap variabel X dan Y, maka inverse dari Jacobian itu adalah kita balik. Tadinya di sini turunan parsial dari U dan V terhadap variabel X dan Y itu berubah menjadi turunan parsial X dan Y terhadap variabel U dan V. Nah, ketika kita sudah memperoleh J inverse-nya, maka perkalian antara Jacobian dan inverse-nya itu bernilai 1. Ya. Nah, kita ambil contoh. Jika diketahui seperti ya contoh yang di atas, seperti contoh di atas ya. Jika U sama dengan E pangkat X cos Y dan V adalah E pangkat X sin Y, maka buktikan bahwa J itu dikali dengan inverse-nya atau Jacobian dikali dengan inverse-nya akan menghasilkan 1. Nah, tadi ini contohnya sama ya dengan contoh yang di atas. Jadi kita langsung saja ambil bahwa J-nya adalah JU, V terhadap X, Y itu adalah E pangkat 2X. Nah, sekarang kita tinggal mencari nih J inverse-nya atau dalam hal ini Jacobian X, Y terhadap variabel U dan V. Ini adalah apa?
dan fungsi V terhadap variabel X dan Y, sedangkan kita ingin mencari inversnya, yang mana inversnya itu adalah fungsi X dan Y terhadap variabel U dan V. Berarti dari kedua fungsi ini kita harus mencari fungsi X itu apa dan fungsi Y itu apa. Oke? Nah, jadi bermula dari U. Jadi kita ketahui bahwa U-nya adalah E pangkat X cos Y dan V-nya adalah E pangkat X sin Y. Maka kita lihat untuk kedua fungsi U dan V, kalau saya melihat dua fungsi ini ya, yang ingin kita ambil atau yang ingin kita cari terlebih dahulu adalah X-nya. Ini. Tetapi kita tidak boleh mencari hanya pada satu fungsi saja. Jadi kita harus melibatkan kedua fungsi U dan V. Nah, di sini kita memiliki cos Y dan sin Y. Jadi secara aljabar kita harus berpikir nih, gimana supaya Y ini tidak ikut serta. Nah, kita sudah punya pengetahuan sebelumnya itu bahwa cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y itu sama dengan 1. Nah, kemungkinan ini yang bisa membuat kita untuk menghilangkan Y. Nah, berarti kalau posisinya formulanya seperti ini, maka kita untuk menghilangkan Y-nya, kita arahkan dia ke dalam bentuk ini. Untuk mengarahkan dia ke dalam bentuk ini berarti kita butuh U kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Nah, berarti E pangkat X cos Y dikuadratkan ditambah dengan E pangkat X sin Y dikuadratkan. Berarti kita dapatkan E pangkat 2X cos Y, cos kuadrat Y, ditambah E pangkat 2X sin kuadrat Y. Nah, kita keluarkan E pangkat 2X-nya, berarti cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1, berarti E pangkat 2X. Ini adalah U kuadrat ditambah V kuadrat. Yang ingin kita cari itu adalah X-nya apa? Nah, dari formula ini, karena X-nya berada pada suku E pangkat 2X, jadi untuk menghasilkan X, maka kita ingat kembali ya, jika Y sama dengan E pangkat X, ketika kedua ruas kita lenkan, maka kita memperoleh ln Y sama dengan X kali ln E. Ini sifat logaritma dan sifat eksponensial ya. Sedangkan ln E itu tidak lain dan tidak bukan, itu sama dengan 1 ya. Berarti ln Y sama dengan X. Jadi secara singkatnya, ketika bentuknya Y sama dengan E pangkat X, maka X itu tidak lain adalah ln Y. Nah, sesuai dengan kondisi kita yang
saat ini yaitu U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan E pangkat 2X, maka ketika kita melengkan kedua ruas, seperti ini, kita akan mendapatkan ini len U tetap ya untuk di ruas kiri. U kuadrat ditambah V kuadrat. Sehingga X adalah 1/2 dari len U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, berarti kita sudah peroleh ya. Kita sudah dapatkan formula untuk fungsi X dengan variabel U dan V. Oke ya. Kemudian kita mencari Y-nya ya. Nah, kita lihat lagi nih. U dan V bentuknya seperti ini karena kita ingin mencari variabel Y, fungsi Y ya terhadap variabel U dan V, maka di dalam hati kita ingin menghilangkan E pangkat X ini. Sehingga kita hanya menghasilkan variabel atau fungsi Y ya, variabel Y. Nah, jadi untuk menghilangkan E pangkat X ini tidak lain berarti kita membagi ya. Oke, berarti untuk itu kita membagi antara U dan V ya. Berarti V per U itu sama dengan E pangkat X dikali sin Y dibagi E pangkat X cos Y. Nah, mungkin di sini timbul pertanyaan, kok kita memilih V per U, kenapa bukan U per V? Nah, itu tergantung dari formulanya lagi dan kita ingin bentuknya seperti apa. Nah, kalau seperti ini V per U berarti kan kita posisinya E pangkat X dikali sin Y dan dibagi E pangkat X cos Y. Nah, sedangkan berarti kan yang ini E pangkat X untuk pembilang dan penyebut bisa saling inverse. Nah, bentuk sin per cos ini sudah tahu sendiri bahwa bentuknya itu adalah menghasilkan tangan Y. Nah, kalau kita menghasilkan mengambil U per V, berarti kan nantinya hasilnya adalah cos per sin. Cos per sin itu tidak lain adalah kotangan. Nah, lebih mudah yang mana menurut kalian, kotangan atau tangan ya, itu terserah kalian ya. Tapi di sini untuk contoh kita kali ini saya memilih sin per cos. Nah, berarti tangan Y itu sama dengan V per U. Kita ingin mendapatkan Y itu sama dengan apa? Nah, berarti untuk bentuk seperti ini, untuk menghasilkan Y, kita saling inversekan kedua ruas. Inverse dari tangan adalah tangan atau arkus tangan. Atau dalam hal ini berarti kiri itu adalah tangan inverse dari V per U. Dan tangan inverse dikali tangan adalah 1 kali Y. Ya. Nah, jadi sudah kita dapatkan Y sama dengan tangan inverse dari V per U. Jadi ini adalah fungsi Y terhadap variabel U dan V. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi X dan fungsi Y, maka kita sudah bisa mencari Jacobian. Ingat, kita tadi mencari
C inverse ya. Kita ingin mencari inverse dari U, V, X, Y. Yang tidak lain itu adalah Jacobian dari fungsi X, Y terhadap variabel U dan V. Nah, ini adalah turunan parsial dari X, Y terhadap variabel U, V. Nah, berarti kita ingin mencari dulu turunan parsial X terhadap variabel U dan V. Nah, kalau di sini, atau kita pandang ya, X sama dengan 1/2 ln U kuadrat ditambah V kuadrat, maka turunan X terhadap variabel U itu adalah, karena di sini masuk ke dalam rangkaian penjumlahan ya, maka kita turunkan, masih ingat turunan dari fungsi ln atau logaritma natural X, maka turunannya adalah 1/X dikali dengan turunan X itu sendiri. Berarti di sini koefisiennya kita tulis saja ya. Turunannya adalah 1/U kuadrat ditambah V kuadrat dikali turunan dari ini yang dalam kurung. Turunan ini terhadap U. Berarti yang ini saja yang kita perhatikan, karena V kuadrat itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunan U kuadrat adalah 2U. Nah, ini sama ini saling inverse, berarti turunan X terhadap variabel U adalah U per U kuadrat ditambah V kuadrat. Ya, oke. Sedangkan untuk turunan dari X terhadap V tidak lain adalah X terhadap V, hampir sama ya. Koefisiennya kita tulis saja, kemudian turunannya adalah turunan ini, berarti U kuadrat ditambah V dikali turunan yang dalam kurung terhadap variabel V, berarti U kuadrat konstan, turunannya 0, dan V kuadrat turunannya adalah 2V. Hampir sama ya dengan yang terhadap U. Ini saling inverse, berarti turunan X terhadap variabel V itu adalah V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, kita beralih ke fungsi Y. Fungsi Y tadi adalah Y sama dengan arcus tangen atau inverse dari V per U. Oke ya. Nah, untuk mengingat kembali turunan dari arcus tangen ya. Kalau misalnya fungsinya itu adalah arcus tangen atau tangen inverse, itu sama saja ya. Atau saya tulisnya tangen inverse saja biar sama. Tangen inverse X, maka turunannya adalah 1/1 ditambah X kuadrat dikali dengan turunan X itu sendiri. Jadi turunan X ya, yang ini. Nah, oke. Kalau gitu kita coba cari kalau Y-nya adalah tangen inverse dari V kuadrat, V per U, maka
U itu adalah 1/1 ditambah V per U kuadrat dikali dengan turunan ini terhadap variabel U. Berarti ini adalah U pangkat min 1. Berarti kali minus V per U kuadrat. Tuh. Nah, ini kalau kita samakan, berarti yang ini kita samakan dulu ya penyebutnya. Nah, ini hasilnya 1 per, kalau ini U kuadrat, berarti saya harus merubah juga ini ke dalam U kuadrat. Berarti U kuadrat ditambah V kuadrat per U kuadrat. Letakkan di sini minusnya. Kemudian ini adalah V per U kuadrat. Nah, ini kalau saya mau tulis berarti kan U kuadrat per U kuadrat ditambah V dikali V per U kuadrat. Nah, ini saling inverse, berarti V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, jadi ini adalah turunan Y terhadap variabel U. Turunan Y terhadap variabel V berarti sama ya, 1 ditambah V per U kuadrat. Ini kalinya beda karena kita melihat dalam variabel V terhadap variabel V. Berarti turunan V per U itu tidak lain adalah 1/U ya. Sehingga bentuk ini kita langsung saja ya rubah seperti bentuk ini. Berarti U kuadrat per U kuadrat ditambah V kuadrat dikali dengan 1/U. Ini dan ini saling inverse, berarti yang tersisa adalah U per U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan semua turunan parsial fungsi X dan fungsi Y terhadap variabel V dan variabel U, maka kita masukkan ke dalam rumus Jacobian tadi. Ya, berarti saya ambil ke sana ya. Berarti Jacobian variabel X dan Y terhadap variabel U dan V itu tidak lain adalah turunan parsial X terhadap variabel U. Yang tadi itu adalah yang ini ya. Nah, berarti U per U kuadrat ditambah V kuadrat. Kemudian turunan parsial X terhadap variabel V adalah V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Kita lihat Y terhadap variabel U berarti yang ini ya. Berarti V per U kuadrat ditambah V kuadrat dan turunan fungsi Y terhadap variabel V yang ini. Berarti U per U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, kita selesaikan diagonal dikurang diagonal. Berarti U kuadrat per
U kuadrat ditambah V kuadrat dikuadratkan, karena kita kali, dikurang dengan minusnya, kita tadi lupa, ini minusnya. Nah, berarti di sini juga ada minusnya, sehingga ini menjadi kita selesaikan, berarti masih di sini minus, berarti U kuadrat ditambah V kuadrat, di sini karena sama ya pembilangnya, ini dikuadratkan juga, berarti kita tinggal menuliskan ditambah V kuadrat dikuadratkan. Nah, pembilang dan penyebut bentuknya sama, jadi kita bisa inverskan pangkatnya menjadi 1/, U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, U kuadrat tambah V kuadrat tidak lain adalah, sejak pemisalan kita yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa U kuadrat ditambah V kuadrat tidak lain adalah E pangkat 2X. Berarti kita tulis di sini bahwa J X, Y terhadap U dan V yang tidak lain adalah 1/, U kuadrat ditambah V kuadrat itu sama dengan 1/, E pangkat 2X. Yang mana J terhadap variabel U dan V tidak lain adalah J inverse dari U, V, X, Y. Nah, berarti dapat kita tuliskan di sini bahwa J inverse U, V terhadap variabel X dan Y dikali dengan J inverse U, V terhadap variabel X dan Y itu adalah, tadi kita dapatkan ini adalah E pangkat 2X, dan sekarang J inverse-nya adalah 1/, E pangkat 2X itu berarti sama dengan 1. Maka ini sudah terbukti. Oke. Untuk video kita kali ini sampai di sini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.